semua orang. Sementara untuk beberapa orang, hand sanitizer bisa mengiritasi kulit. Kandungan antiseptik sabun tidak berubah di segala kondisi. Sabun efektif membersihkan tangan yang tidak tampak kotor maupun yang kotor. Sementara hand sanitizer hanya efektif membersihkan tangan yang tidak tampak kotor. Hand sanitizer hanya efektif digunakan apabila kita jauh dari tempat cuci tangan, sulit mencari air bersih, dan saat bepergian. Jangan lupa untuk sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Pesan ini disampaikan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang tidak mungkin mengetahuinya kecuali orang yang sudah merasakannya. Sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam acara yang sudah kita nantikan, yaitu program Di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustadz Abdullah Hadrami Hafidhahullahu Ta'ala. InsyaAllah acara ini bisa kita ikuti selama 1 jam ke depan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita berkah-berkahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana sudah sering disampaikan, bahwasanya acara ini InsyaAllah bisa kita nikmati dari berbagai media, diantaranya melalui YouTube, yaitu ada 2 channel, diantaranya di Madani TV dan juga di Anur Jagalan, lalu melalui fanpage Facebook RDI Malang, dan juga Anda bisa menyimak acara ini di Jabodetabek ya, khususnya melalui Radio Dakta. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran. Dan acara ini tentunya sahabat RDI terselenggara atas kerjasama RDI FM dan Madani TV. Insya Allah kita akan ikuti acara ini selama kurang lebih 30 atau 40 menit ke depan. Dan setelah itu Anda nanti bisa bertanya, bergabung bersama kami dengan telepon langsung ke nomor 081334183554 ya. Sekali lagi nanti Anda bisa bergabung di sesi yang kedua setelah 30 atau 40 menit di nomor telepon 081334183554 dan bukan telepon WA ya, tapi telepon langsung insyaallah. Dan tentunya acara ini akan saya temani, saya Abu Hamzah bersama pemateri kita yaitu Ustadz Abdullah Hadrami hafidhahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana Ustadz kabar sore hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, penuh dengan rahmatullah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan antum Amin. dan semuanya selalu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat TDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, kita nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan ya untuk menerima ilmu yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Hadrami selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan coba mentadaburi Al-Quran di bawah naungan Al-Quran, insyaallah di juz yang kedua Ustadz ya. Insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita di kesempatan sore hari ini. Baik, karena waktu sudah memasuki jam 4 ya, kita persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami, pertemuan kami penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat kasih sayang-Mu. Tambahlah untuk kami keimanan, keyakinan, kefahaman, dan ilmu yang bermanfaat.
sahabat RDI, pemirsa Madani TV, dan rekan Dakta dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum. Semoga barakah dari Allah menyertai antum semuanya, kapanpun dan dimanapun antum berada. Kita bertemu kembali dalam Di Bawah Naungan Al-Quran. Kita berusaha menghayati wahyu Allah setiap hari selama bulan Ramadan. Kita pilih dari juz setiap hari yang sesuai dengan hari itu. Kemarin hari pertama bulan Ramadan juz 1, sekarang hari kedua bulan Ramadan kita akan mengkaji beberapa faedah dari juz yang kedua. Insya Allah sampai akhir Ramadan nanti kita khatam Al-Quran dan kita juga menghayati, mentadaburi, dan semoga Allah jadikan kita semuanya sebagai ahlul Quran, keluarga Al-Quran yang merupakan ahlullah, keluarganya Allah, orang-orang istimewanya Allah, pilihan-pilihan Allah, orang-orang yang sukses, yang selamat, yang bahagia di dunia dan di akhirat karena mereka dekat dengan wahyu Allah. Mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran. Hidup mereka di bawah bimbingan Al-Quran. Al-hayatu fi dhilalil Quran ni'mah. Ni'mah la ya'rifuha illa man daqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah kenikmatan. Kenikmatan tidak mungkin mengetahuinya kecuali orang yang sudah merasakannya. Semoga kita semua termasuk orang yang bisa merasakan itu. Ya, dengan 3 resep yang biasa kita bahas pada kajian hari Rabu malam menjadi keluarga Al-Quran, ada 3 resep agar kita bisa merasakan Al-Quran dan mendapatkan hasil maksimal dari Al-Quran. Yang pertama, kuantitas membaca dalam jumlah yang banyak, minimal 1 hari 1 juz. Yang kedua, kualitas. Kita berusaha mengkaji ya ayat-ayat Al-Quran. Mungkin 1 hari ya 1 ayat, 5 ayat kita kaji, kita tadabburi. Kemudian yang ketiga yaitu intensitas. Kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, malam membaca, subuh membaca, siang membaca, sore membaca, terus kita dekat dengan Al-Quran. Dan kita akan bisa merasakan Al-Quran. Dan kita akan mendapatkan hasil maksimal, manfaat maksimal dari Al-Quran. Insya Allah Anda semuanya bisa, biidznillah. Mari kita mengambil beberapa faedah dari juz yang kedua ini, karena waktu kita sangat terbatas ya. Sebenarnya banyak faedahnya, semuanya faedah, cuman waktunya yang terbatas, ya kita pilih aja. Silakan Anda buka di ayat nomor ke-152. Ayat 152. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Wah, itu Masya Allah. Ya, Al-Baqarah surat yang kedua ayat nomor 152, juz 2. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, pasti aku ingat kamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada aku dan jangan kufur. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, berzikirlah kepada aku ingat kamu. Yang bilang siapa? Yang ngomong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan seandainya fadilah zikir hanya ini cukup. Seandainya fadilah zikir hanya ini cukup. Zikrullah, ingat Allah, zikrullah. Ya, baik zikru bil lisan, zikir bil qalb, atau bil qalb wal lisan, zikir dengan lisan, zikir dengan hati, atau gabungan antara lisan dengan hati, semuanya. Kata para ulama, kalau fadilahnya ini saja cukup.
Kamu ingat Allah, Allah ingat kamu. Artinya kalau Allah ingat kita, berarti kita mendapatkan semua kebaikan dan kita diselamatkan dari semua keburukan. Caranya bagaimana? Ingat Allah, zikir. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan banyak fadilah zikir. Banyak fadilah zikir. Ya. Dan kata beliau, seandainya fadilahnya hanya ini saja cukup. Tapi ternyata lebih dari ini banyak. Zikrullah. Mari teman-teman semuanya, muslimin muslimat, barakallahu fikum, dimanapun anda berada, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, zikir, terus berzikir. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa ada seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, syariat Islam itu banyak, ya macam-macam syariat Islam itu banyak. Tolong ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang singkat, yang padat, yang lengkap, yang bisa aku jadikan pegangan. Wah, ini Masya Allah, ya. Ya Rasulullah, syariat Islam itu banyak, macam-macam. Ya, syariat ini, itu macam-macam. Ya, amalan-amalan macam-macam. Ajarkan kepadaku ya Rasulullah yang singkat, yang padat, yang lengkap, yang bisa aku jadikan sebagai peganganku. Apa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban beliau? Ya, ini jawaban beliau ya. La yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah oleh zikrullah. Itu amalannya. Amalan yang singkat, yang padat, yang lengkap, yang bisa kamu jadikan pegangan, lisanmu selalu basah oleh zikrullah. Zikir terus. Zikrullah. Wala zikrullahi akbar. Zikir. Masya Allah, zikir ini. Zikir, nggak pakai modal apa-apa. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang lainnya, hadis yang sahih, kalau anda termasuk orang yang ya berat mengeluarkan harta, pelit, sulit bangun malam, sulit bangun tahajud, dan kamu nggak berani perang, nggak berani jihad fisabilillah, maka yang banyak berzikir. Yang banyak berzikir. Ya, zikir ini Masya Allah. Mari, zikir, zikrullah ya. Terutama zikir-zikir yang namanya zikir muqayyad. Zikir muqayyad. Zikir yang terikat oleh waktu tertentu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu zikir yang paling bagus pada saatnya, lebih afdol dari membaca Al-Quran pada saatnya. Ya. Dan Alhamdulillah para ulama sudah menulis buku-buku zikir. Di antara buku zikir yang paling terkenal di seluruh dunia adalah Al-Adhkar. Ya, kitab Al-Adhkar, karya Imam An-Nawawi. Itu bagus sekali dan ada terjemahannya. Ya. Namun kitabnya gede, kitabnya panjang ya. Dan ada ringkasannya. Ringkasannya ini juga kitabnya terkenal seluruh dunia dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seluruh dunia, termasuk bahasa Indonesia, yaitu Hisnul Muslim. Hisnul Muslim yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Ya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada banyak penerbit yang menerjemahkan dan Anda wajib punya kitab itu. Hisnul Muslim. Itu zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah pada waktu-waktu tertentu, zikir muqayyad. Ya. Mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur, bahkan terjaga di malam hari pun ada zikirnya. Termasuk di sana ada zikir pagi, zikir sore, zikir ba'da sholat, zikir. Jangan tinggalkan zikir. Anda untung zikir itu, nggak ada ruginya. Ya, zikir itu Masya Allah luar biasa. Zikrullah. Mari pemirsa semuanya, saya mengajak Anda untuk banyak berzikir ya, banyak berzikir. Jadi zikir yang paling afdal nomor satu itu adalah zikir muqayyad, yaitu zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu pagi zikirnya ini, sore zikirnya ini, bangun tidur zikirnya ini, kalau mau tidur zikirnya ini. Itu zikir paling afdal pada saatnya. Lebih afdal dari membaca Al-Quran pada saatnya. Ya, seperti zikir setelah sholat 5 waktu.
Lebih afdal mana? Setelah sholat langsung baca Al-Quran dengan membaca zikir itu. Lebih afdal membaca zikir itu. Karena apa? Karena Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan setelah kamu sholat ini zikirnya. Nah, setelah tuntas semuanya baru membaca Al-Quran. Termasuk pemirsa sekalian, adhkarus sabah wal masa, zikir pagi dan zikir sore. Jangan tinggalkan. Nanti insya Allah kita bahas, nanti ada ayat yang membahas secara khusus adhkarus sabah wal masa, zikir pagi dan zikir sore. Jadi zikir ya, mari kita banyak berzikir. Zikir itu semuanya bagus. Kemudian zikir-zikir yang mutlak, yang tidak terikat oleh waktu tertentu, itu paling afdal adalah membaca Al-Quran. Ya. Kemudian ada zikir yang perlu kita baca dengan porsi yang paling banyak. Ya, ada zikir yang perlu kita baca dengan porsi yang paling banyak. Yaitu zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim Allahumma ghfirli. Itu baca yang paling banyak. Itu fadilahnya luar biasa. Ya. Ada seorang ulama di Madinah, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad Hafizahumallahu ta'ala. Itu punya kitab diberi nama Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Itu ada 3 jilid. Dan kami dulu pernah ngajar di RDI sampai khatam itu ya. Lama sekali kami ngajar itu. Mungkin sekitar 7 atau 10 tahun yang lalu. Sudah khatam kami mengajar kitab itu. Yang mana di sana beliau menyebutkan fadilah zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu ada sekitar 12 hadits yang sahih atau yang kuat tentang fadilah zikir ini. Ditambah lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Allahumma ghfirli istighfar. Kemudian juga yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau juga boleh ditambahi Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Kalau di luar sholat nggak ada khilafiyah, boleh. Yang beda pendapat itu di dalam sholat. Itu aja. Kalau di luar sholat nggak ada khilafiyah. Ya, boleh. Jadi mari banyak berzikir. Zikir ini luar biasa, terutama sekarang pada bulan Ramadan. Fadhkuruni adzkurkum. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepada aku, jangan kufur. Masya Allah, bersyukur kepada Allah. Orang itu kalau syukur untung, nanti ada ayatnya secara khusus ya. Kita bahas pada ayat itu aja ya. Nanti ada ayat, la in syakartum la azidannakum. Kita bahas seluk-beluk masalah syukur, apa itu syukur. Kemudian, sahabat RDI, pemirsa Madani TV, dan rekan Dakta, barakallahu fikum. Semoga barokah dari Allah menyertai Anda semuanya. Anda buka lagi sekarang ayat 153. Ya, tadi 152, sekarang 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wah, ini Masya Allah, ini penting. Ini termasuk penting dalam kehidupan kita. Kita minta tolong kepada Allah, ada perantaranya. Apa perantaranya? Perantaranya adalah sabar dan sholat. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sholat. Ini sholat ini Masya Allah. Benar-benar kita ditolong oleh Allah. Kalau kita sholat dengan baik dan benar. Sholat, terutama sholat 5 waktu yang wajib dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat yang benar, sholat yang baik. Ya, waktunya, tata caranya, kekhusyuannya. Wah, itu mendatangkan pertolongan luar biasa. Terlalu banyak pertolongan yang datang ketika kita sholat. Dan terlalu banyak keburukan-keburukan yang kita dihindarkan darinya ketika kita sholat. Ada gerhana saja, ada bencana alam, ada gerhana, kejadian alam. Itu kita diajarkan sholat. Berarti sholat itu luar biasa, Masya Allah.
Jadi sholat dengan catatan sholatnya yang benar, yang baik, ya. Yaitu pertama waktunya yang benar, kemudian tata caranya seperti sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika kekhusyuannya. Kemudian sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar dulu, kemudian sholat. Apa sabar itu? Saya ingin tanya kepada Anda semuanya, apa sih sabar itu? Ini penting. Ini penting. Kita sering bilang sabar, sabar, sabar. Apa sabar itu? Apa definisi sabar? Mari kita bahas definisi sabar menurut syariat. As-sabru lughatan al-habsu wal man'u. Sabar itu secara bahasa adalah ya, menahan dan mencegah. Menahan dan mencegah secara bahasa. Secara syariat, ya, wa syar'an atau istilahan secara terminologi, secara syariat, sabar itu adalah habsun nafas 'anil jaza' wal lisan 'anit tashaqqi wal jawarih an latmil hudud wa syaqqil juyub. Jadi sabar itu adalah menahan hati daripada berkeluh kesah, menahan lisan daripada mengadu, dan menahan anggota tubuh untuk tidak menampar pipi dan merobek saku, tidak melakukan perbuatan anarkis. Jadi sabar itu ada 3. Yang pertama, hatinya tidak berkeluh kesah. Kalau kata orang Jawa itu nggak ngeresolo, nggak ngeresolo. Jadi nggak ada ya ngerundel di sini, nggak ada. Ya, hatinya itu bersih, nggak ada ya apa namanya ganjalan-ganjalan di sini, nggak ada. Kemudian lisannya tidak mengadu. Jadi nggak ngomel-ngomel, nggak cerita-cerita ke orang-orang, nggak ngadu kepada Allah. Atau mengadu kepada orang yang diharapkan bisa memberikan solusi tepat sasaran. Jadi lisan dijaga. Nah, kemudian anggota tubuh tidak menampar pipi, tidak merobek saku. Maksudnya adalah tidak melakukan perbuatan anarkis. Jadi tidak mecahkan kaca, nggak banting piring, ya, tidak membenturkan kepalanya ke tembok. Jadi tidak melakukan perbuatan anarkis yang merugikan dirinya. Itu sabar definisinya. Jadi itu sabar. Jadi sabar itu bukan berarti nggak boleh marah. Karena masyarakat kita memahami sabar itu pokoknya diem saja. Kamu diapa-apakan, kamu diem saja. Ya itu bukan definisi sabar itu. Jadi sabar bukan berarti nggak boleh marah. Orang sabar itu boleh marah. Dan itu tidak menafikan sabar. Dilihat dulu marahnya seperti apa. Ada al-ghadab al-mahmud, ada al-ghadab al-madmum, ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Jadi kalau ada orang marah, kalau Anda melihat saya marah, Anda lihat marah saya marah apa? Marah terpuji atau marah yang tercela? Marah yang terpuji, kriterianya ada 3. Yaitu marahnya karena Allah. Yang kedua, marahnya itu dengan niat untuk memberikan pelajaran. Yang ketiga, marahnya itu tidak melampaui batas. Jadi nggak sampai keluar kata-kata kotor, ya, sumpah serapah. Itu marah yang terpuji. Seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah makhluk yang paling sabar, tapi juga beliau marah pada saatnya. Pernah suatu hari ada seorang sahabat laki-laki sudah diberitahu orang laki nggak boleh pakai cincin emas. Ternyata dia pakai cincin emas. Ya, oleh Nabi diapakan? Diambil cincin itu dibuang. Ya, dipegang tangannya, diambil cincinnya dibuang. Sambil Nabi mengatakan, ya'midu ahadukum ala jamratin min nar fayadha'uha fi yadihi. Seorang dari kamu sengaja meletakkan bara api di tangannya. Wah, ini marah ini. Marah dengan ucapan, marah dengan perbuatan. Tapi marah yang terpuji. Itu sabar namanya. Marahnya karena Allah, niatnya memberikan pelajaran, kemudian marahnya tidak melampaui batas, ya. Jadi marah yang terpuji, yang nggak boleh itu marah yang tercela. Marah yang tercela, yaitu marah yang bukan karena Allah, karena emosi, karena dendam, karena sakit hati, dan marahnya pun tidak mengandung unsur pelajaran. Bahkan marahnya melampaui batas, keluar kata-kata kotor, keluar kebun binatang, dan yang lainnya. Nah, itu jelek.
Jadi orang sabar itu masih boleh marah, nggak masalah. Justru orang yang marah dengan marah terpuji, itu orang hebat, orang sabar itu. Jadi sabar itu bukan diem saja, diapa-apakan diem saja. Bukan, itu lecek namanya. Itu ajiz, itu lemah namanya. Ya. Sabar itu adalah maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, ulet, tidak berhenti sebelum berhasil. Itu namanya sabar. Kemudian, sahabat RDI, pemirsa Madani TV dan rekan Dakta, barakallahu fikum. Semoga barokah dari Allah menyertai Anda semuanya. Nah, sabar itu kata para ulama juga ada 3 macam. 3 macam sabar, ya. Yang pertama as-sabru 'ala ta'ah. Sabar mengerjakan ketaatan. Ya, kerjakan ini, sholat, puasa, zakat, haji, ini itu. Ini butuh sabar. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah, sabar meninggalkan maksiat. Nggak boleh ini, nggak boleh zina, nggak boleh riba, nggak boleh minum khamr, nggak boleh makan babi, dan seterusnya. Nah, sabar meninggalkan semua itu. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal musibah, sabar menghadapi musibah. Yang namanya orang hidup ini selalu ada musibah. Nggak ada orang hidup tanpa musibah. Bahkan ada 3 musibah yang kata Rasulullah Muhammad SAW selalu menimpa orang beriman. Problem ekonomi, problem kesehatan, problem rumah tangga. Ya. Dan kita harus sabar kepada semua itu, terhadap semua itu. Lalu oleh Allah ditutup dengan firman-Nya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini kata para ulama al-ma'iyah al-khassah. Kebersamaan Allah secara khusus. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya Allah menolong orang yang sabar. Allah membantu orang yang sabar. Allah memberikan kemenangan kepada orang yang sabar. Allah memberikan kebaikan kepada orang yang sabar. Allah menyelamatkan dari segala keburukan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ini namanya al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus, ya, orang yang sabar. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Allah bersama kita, Allah nolong kita, Allah bantu kita, Allah menyelamatkan kita, ya, Allah menjadikan kita menang. Sehingga ada ungkapan yang berbunyi man sabara dzafir. Man sabara dzafir. Orang yang sabar menang. Anda ingin menang, sabar. Jadi sabar itu bukan diam, ya. Jadi sabar itu bukan pasif. Tapi sabar itu adalah aktif, produktif. Itu sabar. Maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, ulet, tidak berhenti sebelum berhasil. Hati tidak berkeluh kesah, lisan tidak mengadu, dan anggota tubuh tidak melakukan perbuatan anarkis. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi musibah. Allah bersama Anda. Kemudian berikutnya silakan Anda buka ayat nomor 155 sampai 157. Ini juga masih berhubungan dengan masalah sabar, ya. 155 157 Al-Baqarah. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ muhtadun. 155 sampai 157. Kita lihat ayat ini. Allah katakan wala nabluwannakum. Di situ ada wala. Wala itu namanya lam taukid. Lam taukid, lam berupa penekanan. Wala nabluwannakum, nakum, ada nun, itu namanya nun taukid, nun penekanan, ada 2 penekanan. Jadi kalau kita mau artikan itu,
Dan sungguh pasti kami benar-benar akan mengujimu. Sungguh pasti benar-benar kami akan mengujimu. Jadi ujian itu pasti. Ujian itu pasti. Yang penting jangan sampai ujian berupa agama kita rusak. Jangan. Ya. Apa ujiannya? Sungguh benar-benar pasti kami akan mengujimu dengan sesuatu sedikit. Ya, nggak banyak-banyak, sedikit. Ya. Apa itu? Minal khauf. Diuji dengan rasa takut. Jadi rasa takut itu ujian. Ya, kayak sekarang COVID-19. Orang serba takut. Ya, itu ujian. Ya, takut ini, takut itu, takut menghadapi masa depan, takut dalam peperangan, takut. Pokoknya takut itu adalah ujian. Anda sedang diuji dengan takut. Ya, bagaimana Anda menyikapi rasa takut itu? Kemudian walju', yaitu lapar. Ya, lapar kayak sekarang puasa ini ujian, lapar. Ya, termasuk orang yang kelaparan, nggak ada makanan. Ya, lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kekurangan harta, problem ekonomi. Ya, kayak sekarang terdampak oleh COVID-19, banyak orang ekonominya itu berkurang, bahkan rusak ekonominya. Ini ujian. Wal anfus, kekurangan daripada jiwa yang mati, ada yang mati. Orang-orang kita cintai, kekasih-kekasih kita meninggal dunia. Wassamarat, kekurangan daripada buah-buahan. Jadi mungkin panennya itu gagal, panennya nggak berhasil. Ini ujian semuanya. Apa kata Allah tadi? Sungguh pasti benar-benar kami akan mengujimu dengan sesuatu daripada itu semuanya. Ujian pasti. Pasti. Orang beriman diuji, orang kafir diuji, orang taat diuji, orang maksiat diuji, sama. Diuji semuanya. Lalu apa kata Allah? Wabashiris sabirin. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Ya, tadi sudah kita bahas siapa itu orang sabar. Beri kabar gembira orang yang sabar. Lalu Allah menjelaskan di sini tentang orang yang sabar itu. Yaitu orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah, mereka mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sabar itu kata Allah, kalau kena musibah, ada bencana, dia mengatakan inna lillah, aku miliknya Allah. Aku miliknya Allah. Aku milik Allah, terserah Allah. Allah berbuat apa kepadaku, terserah Allah. Aku milik Allah. Inna lillah. Aku budaknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan aku juga akan kembali kepada Allah. Ya, ini orang sabar pasrah. Orang sabar dia pasrah. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dia sabar, dia tegar, dia istiqomah, dia ridho. Masya Allah. Ya, beri kabar gembira orang-orang sabar. Beri kabar gembira mereka. Apa kata Allah? Kata Allah mereka mendapatkan 3. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar dapat 3. Yang pertama mendapatkan pujian-pujian dari Allah. Wah, ini sudah luar biasa, dipuji oleh Allah. Salawatum min rabbihim, salawat dari Allah, pujian dari Allah. Orang sabar itu dipuji oleh Allah. Allah memuji-muji, ya Allah, alangkah senangnya. Wong kita dipuji manusia aja kita senang. Bagaimana pula kita dipuji oleh Allah. Si fulan adalah orang yang sabar. Si fulan adalah orang yang sabar. Yang memuji siapa? Allah. Yang memuji Allah. Warahmah, mereka mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Orang sabar itu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, mendapat hidayah. Orang itu kalau sabar, kena musibah dia sabar, sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi musibah, maka oleh Allah diberi hidayah, ditambah hidayahnya, hatinya tambah kuat, dia tambah istiqamah. Ya, itu Masya Allah. Kemudian waktu kita terbatas, saya tambah 1 aja ya. Saya tambah 1 karena menurut saya ini penting. Silakan Anda buka ayat nomor 165. 165. Masih di Al-Baqarah, kita juz 2. 165. Wa minan nasi
may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, itu aja. Kita bahas itu. Ayat 165. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Padahal orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Nah, ini masalah cinta, al-mahabbah. Masalah cinta. Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Al-mahabbah, masalah besar. Ya. Cinta. Al-hub, al-mahabbatu lillah atau mahabbatullah, cinta kepada Allah. Itu merupakan inti ibadah. Cinta kepada Allah merupakan inti ibadah. Sehingga ada syirik besar namanya syirkul mahabbah, syirik dalam hal cinta. Lalu bagaimana penjelasannya? Kok cinta itu ibadah yang paling agung dan syirik besar adalah syirik dalam cinta? Iya. Yang dimaksud di sini adalah cinta yang mengandung unsur ya, kita tunduk kepada yang kita cintai, kita patuh kepada yang kita cintai, ya, kita benar-benar menghinakan diri kita kepada yang kita cintai, dan di sana ada unsur berharap kepada yang kita cintai, dan ada unsur takut kepada yang kita cintai. Wah, ini ibadah yang paling tinggi. Dan itu nggak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah yang mengandung unsur apa? Mengandung unsur kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita tunduk patuh kepada Allah. Kita benar-benar mengharapkan Allah. Dan kita takut kepada Allah. Itu cinta ibadah yang bernilai tinggi. Nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Di sini dikatakan ada orang-orang yang mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Itu syirik besar. Itu syirik besar. Mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Contohnya apa? Ya, misalnya manusia cinta kepada manusia yang lain, yang mana cintanya itu berlebihan, sehingga mengandung unsur dia benar-benar ya mengagungkan yang dicintai itu, dia benar-benar tunduk, patuh, merendahkan dirinya kepada yang dicintai itu, dan dia benar-benar berharap kepada yang dicintainya itu, dan dia takut kepada yang dicintainya itu. Nah, itu nggak boleh. Itu hanya boleh kepada Allah. Itu milik Allah. Nggak boleh kepada makhluk. Ya. Termasuk yang paling banyak sekarang ini adalah cinta dunia. Terus terang saja. Sekarang ini banyak manusia yang tanpa sadar telah menyekutukan Allah dalam cinta. Dia cinta kepada dunia melampaui batas. Sehingga dunia segala-galanya. Dia tunduk kepada dunia. Dia menghinakan dirinya kepada dunia. Dia benar-benar mengharapkan dunia. Dia takut kehilangan dunia. Sampai dia menghalalkan segala macam cara demi dunia. Ini sudah syirik ini. Ini syirkun akbar. Syirik besar. Syirkul mahabbah. Syirik dalam cinta. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW menyebut mereka abdud dinar, abdud dirham. Hambanya dinar, hambanya dirham, budaknya dunia. Hati-hati. Mari kita perhatikan masalah cinta ini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, dan orang-orang beriman itu cinta kepada Allah. Jadi jangan sampai tadi itu orangnya cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada makhluk seperti cinta kepada Allah. Nggak boleh. Adapun kalau cinta-cinta biasa, mahabbah tabi'iyah, anak cinta kepada ayah ibunya, ya itu ya boleh, cinta biasa itu. Ayah ibu cinta kepada anaknya, suami istri saling cinta, biasa itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah, jangan sampai meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Jadi masalah cinta ini penting, mari kita perbaiki, ya, mari kita fokus cinta kepada Allah, dalam arti kita benar-benar tunduk, patuh, berharap kepada Allah, ya, takut kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, cinta kepada Allah dengan semua unsur itu, dan kita melakukan ibadah yang sangat agung. Jangan diberikan kepada selain Allah semua itu. Kalau kita mau cinta kepada yang lain, maka usahakan al-mahabbatu lillah wa fillah.
Ya, contohnya kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW melebihi cinta kita kepada bapak kita, ibu kita, harta, materi, duniawi, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita. Kita cinta kepada Rasulullah SAW. Wah, itu ibadah, bagus. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh kita. Allah menyuruh kita untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi cintanya karena Allah, cintanya untuk Allah, itu boleh. Yang nggak boleh tadi itu al-mahabbatu ma'allah. Jadi cinta kepada yang lain seperti cinta kepada Allah. Itu syirik besar, syirik akbar. Baik, waktu kita terbatas ya. Saya kira itu dulu aja. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Al-Quran ini semuanya faedah. Tapi waktu kita terbatas. Jadi kita insya Allah hari ini juz 2 dan besok kita akan membahas faedah-faedah dari juz yang ketiga. Ya, tetap terus ya insya Allah sampai akhir Ramadan. Kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Kita mendapatkan kenikmatan. Itu materi pembuka dari saya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Dan saya serahkan kepada Al-Ah Abu Hamzah. Tafadhal, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Alhamdulillah, demikian tadi sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, materi sudah disampaikan. Insya Allah nanti Anda punya kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Abdullah Hadrami secara langsung. Anda bisa bergabung, telepon di nomor 081 334 183 554 dan bukan telepon WA ya, akan tapi telepon langsung. Insya Allah kita akan dengarkan jeda sekitar 2 menit. Baik, insya Allah kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini sehingga kita taat beribadah, suka beramal dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu, para dokter, para tenaga medis, para relawan, baik dari kalangan pejabat atau siapapun yang terlibat langsung dalam penanganan bantuan COVID-19 ini, Masya Allah, kalian adalah para pejuang mujahid fisabilillah. Antum semuanya berada di garis depan. Semoga Allah kuatkan antum. Allah berikan kepada antum sehat walafiat, istiqamah sampai mati, husnul khatimah, barokah sekeluarga, dijaga hidupnya bahagia dunia akhirat. Kami mengapresiasi Anda semuanya. Anda luar biasa, Anda Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah dan menjaga, meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Dakwah Islamiyah, RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, kita masih di program acara di bawah naungan Al-Quran yang insya Allah bisa Anda ikuti selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini dari jam 4 sampai jam 5 sore. Acara ini disiarkan di RDI FM dan juga di Radio Dakta 107 FM Bekasi, lalu juga di Madani TV dan beberapa media yang lainnya. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan buka kesempatan bagi Anda untuk bertanya. Dan langsung saja kita akan angkat ya. Ada telepon yang sudah masuk insya Allah di 081 334 183 554 ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Pairani Pak Cilacap, Pak Pairani Sukabumi. di Cilacap, Sukabumi. Silakan, Pak. Pak siapa? Pak Pairani, Pak. Ya, Pak Irani. Monggo Pak Irani, silakan.
Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo, silakan Pak. Supaya tidak mengganggu, Saya dikecilkan, Bapak. mohon solusi 3 macam. Ya. Yang pertama menyambung masalah ribawi. Solusinya bagaimana dengan melalui solusi Quran, melalui memakmurkan masjid. Jadi maksudnya bagaimana, Pak? Yang kedua, Ya. menyambung acara kemarin sore, solusinya amalan apa untuk mengantisipasi syirik, munafik, dan lain-lain sebagainya tentang penyakit hati. Iya. Ya. Baik. Tadi yang pertama itu saya kurang jelas, Pak. Maksudnya Yang itu ketiga, solusi riba memakmurkan masjid bagaimana tadi itu? Saya kurang jelas. Bagaimana bisa tidak tentang rekening dakwah kalau melalui bank syariah saya jauh, bisa tidak melalui BRI. Iya. Baik. Yang pertama, Bapak bisa diulangi, Bapak Pairani? Yang pertama itu Yang pertama? maksudnya solusi riba dengan memakmurkan masjid bagaimana tadi itu, Pak, maksudnya, Pak? Iya, ya. Baik, Bapak, Pak. ya. Yang pertama Sudah, tadi, Pak. Bapak. Oh, yang pertama mengenai ribawi, bagaimana solusinya Oh, solusi untuk riba. berkaitan dengan memakmurkan masjid, Maksudnya uangnya diberikan masjid gitu, Pak? tentang ya permodalannya tentunya. Uangnya diberikan masjid gitu ya. Baik, insyaallah jelas, Pak. Ya. Insyaallah biidznillah kami akan jawab ya. Lu bingung nih. Ya. Cukup ya, Pak ya? Cukup, Pak, Insyaallah kami insyaallah. jawab ya. Permodalannya gitu. Berkaitan dengan surat Ar-Rum ayat 39. Ya. Ya, insyaallah Yang nanti kami kedua, jawab. Ya, sudah jelas Pak. insyaallah. Sudah jelas, 1, Insyaallah 2, jelas, 3 sudah. insyaallah. Kami jawab ya. Barakallahu fiik. berkaitan dengan Bapak, acara sudah kemarin tentang Iya. Baik, Pak Irani dari Cilacap sudah jelas ya. Karena waktu kita singkat, Pak. Iya, sudah. Sayang sekali kalau nanti diulang-ulang dan sudah jelas. Hanya yang pertama itu aja, riba solusinya bagaimana. Yang saya pahami dari Bapak itu ada 2, uang hasil riba diberikan ke masjid atau dia mendapat modal riba ya untuk masjid dan semisalnya, ya tentu nggak boleh, Pak. Jadi riba jangan untuk diberikan kepada masjid ya. Jangan diberikan kepada masjid. Uang riba itu uang kotor, itu uang yang ya kalau kita tobat kata para ulama, kalau tobat ya bukan kita riba terus, riba nyumbang masjid, riba nyumbang masjid, itu nggak boleh kalau itu. Tapi kalau kita taubat, sudah bertaubat dari riba, taubat dan sekarang masih ada uangnya, mau diberikan kepada yang punya, kita nggak tahu siapa, maka para ulama mengatakan itu baru boleh disedekahkan. Bahkan nyumbang masjid juga boleh, dengan catatan sudah taubat, hanya sekedar solusi uangnya itu dikemanakan, itu nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala, sekedar membebaskan diri dari uang itu kalau sudah taubat dan benar-benar taubat ya. Namun kalau terus-menerus riba, lalu nyumbang masjid, riba itu nggak boleh, kalau itu uang haram. Allah mengatakan ya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jadi orang itu kalau tobat dari riba, yang diambil cuman modalnya saja, rosmalnya saja. Jadi kita tidak mengambil hartanya orang, dan harta orang tidak harta kita juga tidak diambil orang. Jadi modalnya saja ya.
Jadi uang tadi kita nggak dapat pahala, sekedar membebaskan diri dari uang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya hati ini bersih? Ya, amalan hati dari syirik, dari yang lainnya. Ya tentu berusaha, Pak. Ya berusaha. Karena itu di antara fokus kita itu adalah membersihkan hati ini. Hati ini. Ini penting, membersihkan hati. Itu kita fokus membersihkan hati. Ahli syurga masuk ke dalam syurga bukan karena amalan badan saja, bukan karena dia sholat, bukan karena dia puasa, bukan karena itu saja, tapi karena hatinya bersih. Karena hatinya bersih. Ada disebutkan di dalam banyak hadis yang sahih, di antaranya seorang perempuan yang dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, fulana sha'ima qa'ima. Ada perempuan rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah. Kalau bersedekah, sedekahnya gede, Masya Allah, luar biasa. Amalnya luar biasa. Wahia tu'dhi jaraha. Tapi dia suka mengganggu tetangganya. Dia suka nyakiti orang lain. Ya, apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha. Hiya min ahlin nar. Nggak ada kebaikan pada perempuan itu. Dia ahli neraka. Sholatnya gagal, puasanya gagal, amal ibadahnya gagal. Kenapa? Tidak bisa memperbaiki hatinya. Tapi sebaliknya ada seorang perempuan, ya Rasulullah, tusalli salawat al-khamas wa tasaddaq bi athwar. Sholatnya hanya 5 waktu. Ya, cuman sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak sholat malam dia. Kalau sodakoh pun sodakohnya kecil. Sodakohnya kecil. Sodakohnya berapa? 500 rupiah, 1000 rupiah. Kecil sodakohnya. Wala tu'ti ahadan. Tapi dia nggak suka ganggu orang lain. Nggak suka ganggu orang lain. Nggak nyakiti orang lain. Kata Rasulullah SAW, hiya min ahlil jannah. Yaitu ahli surga itu. Jadi masalahnya itu bukan ibadah kita. Masalahnya itu adalah bagaimana dampak ibadah itu memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hati kita. Jadi harus latihan, Pak. Latihan ya. Kita fokus. Ya, kita bersihkan diri kita dari kesyirikan, dari penyimpangan-penyimpangan, dari kemunafikan, dari hasad, iri dengki, dari kebencian-kebencian kepada sama muslim tanpa ada alasan yang dibenarkan, dari kedengkian, dari sakit-sakit hati yang nggak beralasan. Dibersihkan ini hati ini. Ini penting. Bersihkan hati ini. Jangan biarkan banyak duri di dalam hati kita. Sekarang kalau orang makan ikan laut ya, lalu kena duri mulutnya, itu dia bingung. Dia akan cabut duri itu. Atau kakinya dia berjalan kena duri, dia akan cabut duri itu. Dia pergi ke dokter bagaimana mencabut duri itu. Bagaimana dengan hati kita? Banyak kotoran-kotoran, banyak duri. Apa kita biarkan duri-duri itu di dalam hati kita? Ya kita cabut, kita bersihkan. Dan sekarang bulan Ramadan adalah kesempatan membersihkan hati. Jadi Bapak perlu mempelajari masalah hati ini, Pak. Kalau boleh saya sarankan Bapak membaca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah, yang itu merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, yang di sana juga banyak membahas masalah hati. Ya, penting itu supaya kita tahu penyakit hati itu apa saja, obatnya hati itu apa saja, bagaimana cara memperbaiki hati, menata hati, itu penting. Itu penting. Atau kalau mau yang singkat, yang mau ringkas ya, kitab Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid. Itu ada beberapa penerbit yang sudah menerbitkan, itu juga bagus, membersihkan hati, mengobati hati, penyakit hati. Jadi kita fokus membersihkan hati itu. Anda sukses kalau hatinya bersih. Anda gagal kalau hatinya kotor. Jadi hati ini penting sekali. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan rekening bank? Ya, yang saya pahami tadi itu ada rekening bank syar'i dan rekening bank yang riba. Kalau sekedar rekening untuk keamanan saja, itu kita boleh walaupun bukan di bank yang syar'i. Memang hukum asalnya kita harus bermuamalah dengan bank yang syar'i, yang benar-benar syariat. Tapi kadang kita bermuamalah dengan bank yang tidak syar'i, bank riba, ya demi memanfaatkan fasilitasnya. Ya, nggak apa-apa itu terpaksa. Karena bank-bank yang syar'i pun juga nanti menginduk kepada bank yang riba juga. Jadi misalnya kita buka rekening di sana atau nyimpan uang di sana, itu terpaksa, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa terpaksa sambil kita istighfar minta ampun kepada Allah, dan juga bunganya jangan diambil.
Bunganya nggak boleh diambil. Kalau bunganya gede, ya kita mau ngambil, boleh diambil, silakan. Untuk maslahat umum, untuk membuat jalan umum, untuk membuat lampu-lampu di jalanan, membuat jembatan, ya, kamar mandi umum, itu nggak apa-apa. Dan kita nggak dapat pahala, sekedar membebaskan diri dari uang itu. Ya, demikian, semoga jelas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, demikian tadi untuk Bapak Khairani ya, sudah dijawab 3 pertanyaan. Alhamdulillah. Sekarang silakan untuk pendengar, sahabat RDI ataupun rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, kita akan angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Amir di Riau. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Amir di Riau. Pak Nur di Riau. Di Riau ya. Pak Amir. Oh, Pak Amir. Oh, Pak Amir di Riau. Di apa di Konsing. Ya, alhamdulillah. Monggo Pak Amir dari Riau, silakan. Iya, Pak. Iya, saya menyambung yang apa tadi, Pak? Dari Konsing, Pak. Ya, silakan. Iya, saya menyambung yang pertanyaan Bapak tadi, Pak. Bapak yang dari Cilacap tadi. Iya, silakan Pak Amir. Kalau uang riba itu sebagian bunga. Iya. Menyambung apa Bapak tadi, bunganya yang sebagian apa tadi kan, kalau kita apakan separuh untuk kita, untuk sumbangan ke masjid atau bagaimana, sebagian bagaimana itu Pak, penerapan Pak Ustadz, Pak? Iya. Itu kurang, mohon maaf Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nur Riau ya, Pak Amir dari Riau menyambung yang tadi. Namun sebelum saya jawab, saya ingin menambahi pertanyaan yang kemarin. Kemarin itu ada dari pertanyaan siapa itu, Bapak atau Ibu? Bapak ya, yang bertanya tentang bagaimana kita sholat di rumah tapi bermakmum kepada radio. Nah, itu nggak boleh kalau itu nggak boleh ya. Itu kemarin belum terjawab. Saya dengarkan rekamannya. Jadi sholatnya di rumah tapi bermakmum kepada imam yang ada suaranya di radio atau di TV, misalnya di parabola. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Kemudian mengenai riba dari Pak Amir di Riau, riba. Bagaimana uang riba untuk nyumbang masjid? Tadi sudah kami bahas, ini nggak boleh. Jadi uang riba dalam arti kalau terus-menerus bermuamalah riba. Ya, terus-menerus bermuamalah riba. Lalu diambil, nyumbang masjid, bantu ini, nggak boleh. Itu hanya boleh untuk maslahat umum, membangun jalan umum, ya, membuat kamar mandi umum, memberi lampu-lampu di jalan umum, dan kita nggak dapat pahala. Kita sekedar membebaskan diri dari uang itu. Namun kalau taubat, jadi misalnya orang sudah bermuamalah dengan riba dan dia sekarang taubat, saya sudah taubat dari riba, saya benar-benar taubat. Namun uang sisa riba itu masih ada di dia, banyak. Mau dikembalikan ke orangnya nggak tahu siapa orangnya. Nah, kalau ini dengan catatan sudah bertaubat, tidak terus-menerus riba, itu kata para ulama nggak apa-apa. Uangnya disedekahkan nggak apa-apa, untuk nyumbang masjid juga nggak apa-apa, karena dia sudah bertaubat. Namun dia tidak mendapat pahala dari uang itu, karena memang itu bukan uangnya dia. Ya. Nah, semoga jelas. Wallahu a'lam. Demikian tadi Pak Amir. Kita akan angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di Jambi, Pak. Nama hamba Allahnya siapa, Pak? Zahari, Pak. Siapa? Zahari. Pak Zahari di Jambi. Monggo silakan Pak Zahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya tentang berkendaraan ya. Ini apa ya? Iya, silakan Pak Zahari. Kita ini selaku supir, Pak. Dalam keadaan berpuasa. Karena di dalam mobil itu saya enggak hidupkan yang namanya musik. Tapi kebanyakan saya itu berselawat. Berselawat itu dalam arti kata saya enggak apa-apa. Karena saya bercelana pendek.
boleh nggak saya bercelana pendek, saya berselawat? Oh ya, baik. Yang kedua kali Pak, tanya dikit Pak. Iya. Nah gini Pak Ustadz, saya kan punya ya yang namanya suami istri kan wajar beliau Ustadz ya. Iya. Ya kalau kami suami istri ini bersetubuh, habis bersetubuh itu pas makan sahur sebelum subuh makan, boleh apa enggak itu Ustadz? Itulah pertanyaan saya dari Zahari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zahari di Jambi. Bapak hamba Allah, sama dengan kita hamba Allah semuanya kita, Pak. Ya. Bagaimana kita di mobil kita nggak nyetel musik lalu kita membaca sholawat celana pendek, boleh apa enggak? Kalau pertanyaannya boleh apa enggak boleh, ya boleh. Orang baca sholawat bagus, boleh. Cuman masalahnya kurang adab, kurang sopan gitu. Karena sholawat itu kan doa, sholawat itu zikir. Jadi kita ada adabnya. Apa adabnya? Ya pakai pakaian yang sopan seperti itu. Jadi kalau orang pakai celana pendek membaca sholawat atau mendengarkan sholawat boleh apa enggak? Ya boleh, secara hukum boleh, enggak masalah. Cuman secara adabnya, ya itu namanya kurang sopan, kurang adab, ya. Demikian. Jadi insya Allah diusahakan Bapak kalau nyetir mobil keluar rumah itu jangan pakai celana pendek, pakai celana panjang, pakai pakaian yang sopan dan syar'i. Wallahu a'lam. Yang kedua, bagaimana dengan hubungan suami istri? Jima suami istri, kemudian setelah itu sahur dan mandinya setelah adzan subuh gitu ya, itu nggak apa-apa, boleh itu nggak apa-apa, boleh. Bahkan itu pernah terjadi kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Jadi mandinya setelah adzan subuh itu nggak apa-apa, boleh, ya, boleh, nggak apa-apa. Baik, insya Allah saya kira sudah cukup. Tanpa terasa sudah pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat dan Anda istiqomah untuk mendengarkan terus, menyimak terus. Sahabat RDI, pemirsa Madani TV, dan rekan Dakta. InsyaAllah tiap hari besok kita akan mengkaji beberapa faedah dari juz yang ketiga. Terus sampai akhir Ramadan, InsyaAllah kita menjadi keluarga Al-Quran. Kita menjadi sahabat Al-Quran. Menjadi orang yang sukses, yang selamat, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah bantu kita, tolong kita agar bisa melakukan berbagai macam ibadah amal soleh bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allah kabulkan semuanya. Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Dicintai Allah, disayangi Allah, diridhai Allah di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Syukran jazakumullah khairan katsira atas kehadiran dan ilmu yang sudah disampaikan. Insyaallah semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Demikian tadi sahabat RDI, rekan Dakta dan juga pemirsa Madani TV, kita sudah menyimak program di bawah naungan Al-Quran edisi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan. Allah mudahkan dan semakin baik hidup kita. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kru yang bertugas di ruang produksi. Ada Bapak Iwan Hefni dan juga Saudara Wahyu dan juga tim Madani TV dan juga kru Radio Dakta. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang banyak. Dan insya Allah semoga kita dimudahkan untuk bertemu lagi di kesempatan besok ya, di hari Ahad insya Allah. Demikian saya Abu Hamzah undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti ngaso